Kami percaya Engkau yang terhebat di dalam hidup kami ya Aba. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh masih beribadah online saat ini, semua karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Semua karena kemurahan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau hadir bersama mereka ya Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan jalan keluar. Bahkan saat-saat kami sedang lockdown di rumah Tuhan, pandemi COVID-19 ini tidak akan memisahkan kasih kami daripada-Mu ya Bapa. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu. Juga hamba-Mu Tuhan, biarlah segala firman, perkataan, kesaksian itu berasal daripada Engkau. Engkau boleh semakin bertambah besar dan dipermuliakan. Dan kami semua semakin kecil dan merendahkan hati kami di hadapan. Terima kasih Bapa yang baik. Kaulah segala-galanya bagi kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari jemaat di rumah berkata sama-sama. Amin. Shalom kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Boleh kembali kita pagi hari ini beribadah online dari tempat ini. Dari GBI Victorious Family. Saya percaya karena kemurahan Tuhan kita masih bisa berkumpul bersama keluarga-keluarga seperti gereja ini adalah Victorious Family. Artinya apa? Keluarga yang berkemenangan. Artinya kita semua juga, siapapun kita, apapun latar belakang sosial kita, Tuhan tetap sayang sama kita. Dan Dia tidak pernah membeda-bedakan kita. Katakan amin. Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan di saat-saat kita semua sedang pasti banyak yang masih merasa ketakutan. Walaupun sudah 5 minggu saudara, 5 minggu kita ada di rumah, sudah hampir habis apa yang harus kita lakukan. Tapi percaya satu hal, Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dia akan memberikan penghiburan kepada kita. Dia juga akan memberikan sesuatu yang baru di dalam hidup kita dan keluarga kita. Amin. Ya, jangan pernah takut dan khawatir karena hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita mempergunakan ke depan dan kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau katakan sekali lagi, kita akan keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan amin. Ya, pagi hari ini kita buka dari Roma 9 ayat 15 sampai dengan 16. Roma 9 ayat 15-16 saya bacakan buat saudara. Ada di rumah, buka media Alkitab saudara. Saya bacakan Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi apa? Kemurahan hati Allah. Katakan kemurahan. Nah, pagi hari ini saudara, di saat-saat seperti ini, kita tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita. Siapapun kita, apapun status sosial kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita miliki, kalau tidak dari kemurahan Tuhan, hidup saudara akan seperti ini aja, akan diulang-ulang setiap hari, akan gak enak saudara. Tapi pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan, seperti Musa dia bawa keluar, Musa yang tidak bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia bilang begini sama Musa, bukan kamu Musa, tapi karena aku yang membawa kamu dengan kemurahan hatimu, kemurahan hatiku akan menuntun engkau keluar dari padang gurun ini. Jadi kita semua sekarang mungkin di rumah, dimanapun kita, di saat-saat pandemi ini kita sedang di padang gurun saudara. Tapi percaya, jangan pernah lihat ke belakang, karena di depan adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada kita. Katakan amin. Karena apa saudara? Kalau hidup kita begini-begini aja nanti sesudah pandemi ini, sekarang mungkin ketakutannya sudah berkurang. Tapi yang orang takutkan sekarang apa? Pekerjaannya akan hilang. Saya juga bekerja, gaji saya dipotong. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap bersyukur kok. Karena saya yakin dan percaya. Kerjaan, hidup ini, rejeki, semua itu dari Tuhan. Yang terpenting apa? Engkau tahu posisimu di hadapan Tuhan seperti apa. Saya selalu katakan di mana-mana, Tuhan itu sayang sama kita semuanya sama. Saudara yang di rumah-rumah bersama keluarga, bilang sama istri saudara semua, sayang Tuhan sama lo seperti saya sama kamu mah gitu. Tapi yang berbuat berbeda saudara, apa? Respon kita kepada dia, katakan respon. Banyak orang-orang Kristen hanya mau tahu komplain, minta sama Tuhan, tapi dia nggak tahu dirinya harus berbuat apa untuk Tuhan. Nah pagi hari ini melalui Roma 9 ini saya mau berbagi beberapa hal biar hidup kita tidak sama lagi ke depannya. Sesudah coronavirus COVID-19 ini, saudara akan dilebihkan yang terbaik, bukan yang baik, yang terbaik. Karena Tuhan itu memang sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Bahkan saya bilang dia itu terlalu baik buat saudara dan saya.
Kalau baik-baik saja sudah biasa, mudah-mudahan itu sudah biasa. Tapi kalau ikut Yesus itu ada kepastian. Enggak ada mudah-mudahan, harus pasti. Yang pertama saya mau katakan dari Roma 9 ini saudara. Kalau saudara mendapat kemurahan Tuhan yang arti dalam bahasa Yunani adalah Christotes, kebaikan. Kebaikan Tuhan itu enggak sama dengan kebaikan manusia saudara. Yang pertama, kita harus punya hati yang berbalik. Katakan hati yang berbalik. Kita buka 2 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Saya bacakan untuk saudara. 2 Korintus 3, 16, 17. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Katakan selubung. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah saat ini kita semua seperti orang di penjara saudara. Kalau kita mau lepas hidup ini artinya bukan bisa sembarangan keluar, bukan. Tapi kita mau terlepas dari segala belenggu ikatan, selubung itu harus diangkat. Katakan selubung. Selubung itu apa? Saya nggak tahu selubung saudara di rumah apa, kehidupan saudara seperti apa setiap hari. Selubung itu artinya apa sih? Kebiasaan kita, ikatan-ikatan kita. Ada juga yang memang terikat karena roh. Ada juga kebiasaan selubung itu karena gaya hidup kita, karena karakter kita, karena sifat kita. Tapi pagi hari ini, Tuhan itu mau melepaskan dari saudara. Dengan cara apa? Kita tahu Tuhan adalah roh, di mana adalah roh, ada apa? Ada kemerdekaan. Jadi yang pertama, kalau engkau hatinya berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, percayalah, Tuhan itu akan mengangkat semuanya saudara. Tapi kalau saudara punya ikatan, contohnya, saya dulu pernah berguru, punya ilmu, sampai ke sana saya punya angkin ikatan darah. Nah sesudah saya bertobat, saya dilepaskan, siapa kamu? Lucifer, padahal Lucifer gak ada apa-apanya. Tapi ibu saya itu ikat itu dilangkain segala. Itu ikatan secara mistik saudara. Tapi karena orang-orang kadang-kadang bukan. Nah saya dilepaskannya kenapa saudara? Karena darah Yesus yang melepaskan saya. Singkat cerita, kalau sifat karakter itu nggak usah ditengking-tengking saudara. Karena itu kebiasaan buruk kita, sifat-sifat kita yang tidak baik, itu yang harus diubah sikapnya ini. Jadi kalau mau punya hati yang berbalik, lepaskan semua selubung ikatan yang ada di dalam saudara. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan mau kita di saat-saat sekarang ini saudara. Memang juga udah gak ada kerjaan sekarang di rumah. Kita harus tetap setia dan bersyukur. Katakan, setia dan bersyukur. Kita buka Matius 25 ayat 21 dan 23. Yuk, baca sama-sama 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang kedua ini Tuhan mau kita di saat-saat sekarang lagi lockdown di rumah ini, punyalah rasa setia dan bersyukur terhadap siapa? Terhadap Tuhan, terhadap keluarga, terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Kita harus setia, walaupun itu perkara-perkara kecil saudara. Saat ini saudara mau berbuat apa? Saya bekerja sebagai seorang pilot, tapi sampai hari ini saya di lockdown. Terakhir saya terbang itu tanggal 11 Jumat Agung. Saya malah bisa beribadah di atas saudara. Saudara ada di rumah bersama keluarga. Harusnya lebih hebat, lebih bisa beribadah dibanding saya. Saya selalu mengatakan begini loh. Ibadah itu nggak melihat tempat. Ibadah itu nggak melihat suasana. Ibadah itu nggak melihat sekeliling kita. Ibadah itu di hati kita. Ayo lakukan itu. Susah? Enggak, gampang tuh. Yang susah siapa? Saudara yang bikin susah. Tuhan itu gampang tapi bukan gampangan. Jangan mau jadi anak-anak gampang. Ayo pagi hari ini bangkitkan imanmu. Kalau engkau setia dan bersyukur dalam perkara kecil, saya yakin dan percaya sesudah pandemi ini selesai, saudara akan diberkati dalam segala hal. Apa yang saudara doakan pasti dijawab sama Tuhan. Saya katakan lagi, pasti, bukan mudah-mudahan. Karena saya gak pernah tuh, kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh bilangnya, mudah-mudahan, ya gak pernah begitu saudara. Harus yang yakin-yakin, yang pasti-pasti. Karena Tuhan kita adalah ya dan amin. Jadi, ada yang masuk jam 5 pagi, ada yang masuk jam 9, jam 12 siang. Semuanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, itu upahnya sama. Setia dalam bersyukur dalam segala hal. Pagi-pagi benar, apa yang kau cari saudara? Buat mesbah sama Tuhan. Ucapkan syukur, naikkan pujian penyembahan. Andalkan dia, nomor satukan dia dalam beribadah setiap pagi. Maka engkau akan menjadi anak-anak yang setia di hadapannya. Dan ucapkan syukur dalam segala. Sekarang saat ini lagi tidak enak saudara. Semua orang bilang gini, Pak,
Saya sebentar lagi keluar dari sini, mungkin sebulan 2 bulan lagi saya udah gak punya lagi nih Pak untuk yang saya makan. Saya mau ingatkan pada saudara, segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11 itu saudara baca, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk tertawa, ada untuk menangis. Ada waktu untuk membuarkan untung, ada juga untuk merugi. Tapi dikatakan segala sesuatu yang kalau benar-benar sungguh dari Tuhan, itu akan indah pada waktunya. Artinya apa? Engkau akan mendapatkan yang kau doakan, yang kau rindukan itu pada waktunya Tuhan. Tapi kita introspeksi dulu apakah sudah benar di hadapan Dia. Saya nggak terlalu pusing saudara itu beribadah seperti apa. Tapi pagi hari ini ayolah di saat-saat seperti ini, lebih lagi lakukan yang terbaik. Tuhan itu nggak ada untungnya saudara. Saya mau bilang sama saudara begini. Kalau saudara beribadah dengan setia dan selalu mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan itu nggak ada untungnya, yang untung tuh kita. Nggak pernah. Tuhan itu juga nggak perlu pemberian dari saudara, nggak. Karena Dia punya segalanya. Yang perlu itu kita. Tetapi kita sebagai manusia ini banyak yang setiap hari kita lakukan apa? Bersungut-sungut, khawatir, ketakutan. Ya jadilah seperti imanmu itu saudara. Coba diubah mulai hari ini. Ubah pola pikir, ubah paradigma. Supaya hidup kita lebih enak. Saya mengatakan ini bukan hanya karena saya hidupnya sudah enak. Saya selalu setiap harga saya bilang ini, saya mau pikul salib, saya bayar harga. Dan harganya harus kontan, gak boleh kredit. Itu yang Tuhan senang. Dalam segala hal saudara, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan setia dan bersyukur dalam perkara kecil, artinya engkau punya mesbah setiap pagi, percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. 2 kali malah dibilang saudara, ayat 23 dibilang, baik sekali perbuatanmu yang baik dan hamba setia, aku memberikan perkara yang kecil dan mempercayai perkara yang besar. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting dalam kehidupan orang Kristen saat-saat ini. Saya lihat banyak di luar sana melalui media sosial ini, kita bukan mendengar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, baik itu dari YouTube, dari Instagram, dari media sosial, Facebook, segala macam, malah membingungkan. Saudara, takut itu dikarenakan bukan karena virus COVID-19, takut itu karena berita-berita sekeliling kita setiap hari menakut-nakuti kita. Saya sih gak takut boleh sebentar, tapi udahlah sebentar sahasta saja, habis itu udah. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang memegang kita, jadi apapun kejadiannya, Dia katakan gini, selai rambut pun tidak akan jatuh dari kepadamu, semuanya terhitung di hadapan Tuhan. Apa yang harus takutin? Jangankan nyawa ini, saudara, rambut aja diperhitungkan sama Tuhan. Kenapa saudara kurang percaya sama Dia? Ayolah, mumpung lagi di rumah lockdown ini, lakukan sesuatu yang baik. Cari Tuhan, ibadahlah yang benar. Bangun pagi-pagi, bikin mesbah, puji penyembah Tuhan, baca firman. Dan sesudah itu saudara bisa mengetahui rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin saudara. Ayo bikin komitmen, pegang tangan istrimu atau anakmu. Bilang, kita bikin komitmen ya setiap hari yang baru. Saya setiap hari lakukan itu. Saya selalu memperkatakan apa yang saya lakukan. Saya gak akan berani ngomong kalau tidak bisa saya lakukan. Karena itu harus begitu. Manusia itu harus punya integritas. Siapapun kita, walaupun kita jemaat, kita hamba Tuhan, kita pejabat, siapapun status sosial kita sama di hadapan Tuhan. Yang buat beda apa? Kalau kata istri saya nih sama pendeta Abu Nasem tuh lebih ganteng saya daripada pendeta Abu, kata istri saya. Jadi itu buat berbeda. Tapi kalau soal sayangnya Tuhan sama Tuhan itu sayang sama manusia. Jangan sombong, bukan kalian aja orang-orang Kristen sayang Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk semua manusia di muka bumi ini. Ini hari-hari Dia lagi mendatangnya selama 40 hari saudara. Sekarang nanti tanggal 21 Dia naik ke surga. Saya berdoa, kalau saudara punya rasa setia bersyukur, nanti malam saudara didatangin sama Yesus. Mau gak saudara? Mau? Nah nanti didatangin waktu mimpi, waktu apa. Tapi gak usah terlalu heboh, gak usah terlalu takut. Orang bilang mujizat, kesembuhan, berkat, itu boleh di dalam anak-anak Tuhan, itu harus diterima. Tetapi jangan cari berkatnya, jangan cari mujizatnya. Itu gak ada nilainya. Nilainya adalah carilah dulu sumbernya. Siapa? Yesus, itu sumbernya saudara. Maka semuanya, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ayo tetap setia dan bersyukur dalam perkara kecil bersama keluarga. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, dimanapun saudara melakukan aktivitas, walaupun saudara masih kerja atau yang sudah kayak seperti saya sekarang lagi dirumahkan saudara. Gajinya dipotong, gak apa-apa, saya bersyukur. Gaji pertama bulan ini sekian persen, bulan kedua sekian persen. Saya tetap bersyukur karena lebih banyak di belakang saya yang sudah dipecat, sudah nganggur, tapi masih mending kita dong. Dan gak pernah kekurangan. Burung di udara aja dikasih makan katanya.
Terus saya ngomong sama anak sisa bertiga, iya Pak, burung di udara tapi gak punya kredit, tagihan kredit card katanya. Oh benar juga ya. Tapi intinya begini lah. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan Dia tidak pernah terlambat. Saya ngomong gini karena apa saudara? Terlalu banyak tidak pernah terhitung kasih setia Tuhan kepada saya. Diluputkan dari kematian lebih dari 20 kali saudara. Hidup dulu melayani setan sungguh-sungguh saudara. Setan saya layani. Tapi sekarang begitu saya ketemu Tuhan secara pribadi, apapun saya lakukan untuk Dia. Bahkan saya bilang sekarang ini, 5 tahun terakhir, Tuhan saya udah gak pengen lagi jadi pilot, saya mau stop aja lah. Saya kepengen mainin Kau Tuhan, saya udah, saya tuh tergila-gila sama namanya Yesus saudara. Melebihi istri saya, melebihi anak saya. Tapi hubungan yang Tuhan mau dari kita. Bukan uang saudara, uang itu hanya untuk gereja, untuk operasional gereja. Mujizat itu, gini nih, saya kemarin dibilang sama teman-teman saya, wah kalau pendeta itu meninggal karena COVID, berarti hidupnya gak bener dong, gak kudus dong. Itu gak ada nilainya saudara. Yang penting kalau saudara kena apapun, sakit apapun, sekarang saya lihat yang mati bukan karena COVID lebih banyak, demam berdarah, malaria itu lebih banyak. Tapi karena lagi heboh, gak apa-apa kita ikuti. Yang penting kita menjaga aturan pemerintah, kita ikutin saudara. Dan jangan pernah takut, kalau kena sesuatu, sakit atau saudara lagi di PHK, andalkan Tuhan, Dia pasti beri jalan keluar. Gimana caranya? Ya gampang kok. Bukan Tuhan yang gampangan, tapi kita yang membuat hidup ini bisa jadi lebih gampang. Yang pertama tadi apa? Lepaskan semua ikatan selubung yang ada di dalam hatimu, di dalam dirimu. Apapun itu. Yang kedua ini adalah setia dan bersyukur dalam perkara-perkara kecil. Gak usah yang besar-besar lah. Gak usah yang canggih-canggih di dalam Tuhan itu. Tuhan itu sempurna, gak perlu terlalu kita yang merepotkan supaya Dia yang mengajar, engkau mengajari Tuhan. Jangan, biar Tuhan yang mengajari engkau saudara. Yang terakhir adalah, ini yang paling penting orang Kristen. Kenali dan hormati Roh Kudus. Sekali saya katakan, kenali dan hormati Roh Kudus. Banyak orang Kristen sampai hari ini pun Tritunggal Trinitas masih mengawang-awang saudara. Saya ketemu Tuhan secara pribadi, saya dengar suaranya audible 3 kali saudara. Saya mau bilang, roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. 1 Korintus 12 ayat 3 katakan, tidak seorang pun dapat mengutuk Yesus kalau ada Roh Kudus, dan tidak seorang pun dapat mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kalau tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi orang Kristen, saya mau yakinkan pagi hari ini, ada Roh Kudus yang manunggal dengan roh kita di dalam diri kita. Jadi jangan pernah takut, kenali Dia dan hormati Dia. Yohanes 16 ayat 13, 14 saya bacakan secara cepat. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab itu Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memulakan aku, Yesus maksudnya. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang diterimanya daripadaku. Katakan amin. Jadi yang ketiga, yang terakhir, yang terpenting dalam hidup ini, kalau engkau mengenai Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kita. Dulu saya lebih ekstrim setiap langkah, Roh Kudus pimpin saya, berdoa, Roh Kudus pimpin saya. Tapi sekarang udahlah, lakukan saja, Roh itu akan memimpin kita. Tapi kalau banyak kudisnya, gimana Roh Kudusnya mau aktif? Gimana Dia mau lebih besar daripada kudis-kudis yang ada di dalam hati saudara? Ayo, kenali Roh Tuhan itu. Roh itu tahu saudara, Yesus 40 hari ini, waktu Dia mati, hari Jumat, hari Minggu Dia bangkit. Roh Kudus, roh yang membangkitkan Dia dari orang mati itu diam di dalam kamu, itu Roh Kudus saudara. Sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ada di dalam diri kita anak-anak Tuhan. Betapa dahsyat dan besarnya. Gak ada siapapun yang mengejarkan kita bisa memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Tapi jangan kurang ajar jadi anak. Juga kalau saudara jadi hamba, jangan mau jadi tuan. Kalau saudara jadi murid, harus belajar. Jangan mentang-mentang doktor terus jadi angkuh, sombong, arogan. Gak seperti itu saudara. Tuhan belum tentu berkenan sama kita semua yang ada seperti saat ini. Tapi yang terakhir, yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Dikatakan terakhir, Ia akan memuliakan aku dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu akan memberikan kepekaan, tuntunan saat kau menjalankan 2 hal tadi. Bersihkan dirimu, juga setia dan bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga adalah kenali pribadi Allah. Yang ketiga di dalam hatimu, di dalam dirimu. Engkau belajar saudara, mumpung lagi di rumah, mumpung lagi lockdown, banyak waktu kita untuk bersama Tuhan, bersama keluarga. Ubah karakter-karakter yang tidak baik. Gak bisa, bisa.
Kalau ada kemauan, pasti semuanya bisa. Saya tutup dengan satu kesaksian saya sebagai seorang pilot. Lebih dari 30 tahun saudara. Saya sudah banyak hal lah yang terkadang orang bilang, orang kalau boleh diluputkan Tuhan sekali dua kali mungkin bersaksi hebat. Tapi kalau saya ini saudara, lebih dari puluhan kali, bahkan lebih dari 20 kali, hal-hal yang dari mulai yang biasa, yang spektakuler sampai yang di luar akal manusia. Ini saya cerita saudara tanggal 5, kemarin juga perjamuan itu satu mujizat, tapi saya mau cerita mengenai tanggal 5 Mei tahun 2006. Saya terbang itu dari Jakarta ke Manado, tapi transit di Makassar saudara. Begitu landing, saya biasa terbang tuh nggak random sama siapa ya. Kebetulan waktu itu sama namanya Yohanes. Untung Yohanes saudara. Jadi begitu saya mendarat, cuacanya bagus, pesawat bagus. Ini saya mendarat di Makassar, itu pesawat kurang lebih mendarat 300 km per jam lah, tergantung berat pesawat. Begitu mendarat, saya touchdown, itu namanya ada engine reverse. Saudara sudah dengar mesin yang bermutar balik itu. Nah itu kita memutar balik mesin supaya pesawatnya diperlambat dan bisa direm. Begitu saya mendarat saudara, cuacanya bagus pagi-pagi, mau ke Manado, transit Makassar. Tiba-tiba ban depan tuh ada dua saudara pesawat. Begitu touchdown satu, tiba-tiba duar, ban depan pecah satu saudara, pecah. Buah, saya bilang sama Yohanes, Jo tahan Jo. Tapi untung nih hamba Tuhan yang diurapi ya, kalau enggak mati beneran kan. Tapi karena hamba Tuhan yang diurapi, saya teriak, Tuhan tolong. Masih pecah juga, itu kencang saudara. Ya kalau saudara mendarat lihat pesawat itu 200 km lah. Saya bilang, Tuhan, tawar bilang ini, Cap ada percikan. Ya saya udah terus saja. Begitu 300 meter di depan, tiba-tiba ban yang satu lagi pecah saudara, duar gitu. Kalau saudara apa yang dilakukan kira-kira? Kalau direm, pesawatnya bisa apa? Mungkin bisa kebalik atau bisa keluar. Tapi sekali lagi untunglah hamba Tuhan yang diurapi saudara. Jadi saya tiba-tiba ingat, barang siapa yang berseru ke dalam namaku pasti diselamatkan. Saya berseru saudara, Tuhan Yesus tolong. Itu sampai di ujung saudara, ada suatu kuasa yang menahan pesawat saya berhenti di ujung landasan. Dan saya bisa berdiri di tempat ini pagi hari ini. Dan ini mungkin bagi saudara biasa, tapi bagi saya gak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Dia yang membangun kita. Jangan pernah takut mati saudara. Orang mati takut cepat mati, tapi orang gak takut mati gak akan mati-mati pada waktunya. Percaya itu saudara. Saya bukannya lebih apa, tapi enggak. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi jangan ikut kata dia juga saudara gak mau berubah. Harus berubah. Yesusnya gak usah berubah, kita harus berubah. Amin saudara. Pagi-pagi yang belum mandi jangan tegang dong. Yang penting kita ayolah kembalikan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih banyak saudara, tapi karena nanti di lain waktu saya akan cerita kemuliaan Tuhan, lebih kemuliaan Tuhan. Sampai hari ini saya bisa berbagi juga di media sosial. Untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Oke? Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari. Biarlah segala sesuatu yang saudara hadapi saat ini itu nggak akan lama. Sebentar lagi akan berakhir. Gak usah kita bilang, istri saya kapan ya ini? Gak usah tahulah kapan, yang penting waktunya Tuhan yang terbaik. Waktunya Tuhan akan memberikan, semuanya akan diubahkan. Dan sesudah COVID ini selesai, saudara-saudara semua pasti akan berubah pola pikir dan hidupnya. Lebih baik bersama keluarga. Buat bapak-bapak, cintai istrimu sekarang gak usah ke kantor. Biasa pulang mampir di mana seperti mampir-mampir itu, sekarang pulang ke rumah sama istri. Jangan mampir-mampir ke tempat lain lagi. Juga anak-anak yang biasanya main di mana, makan duduk satu meja sama keluarga. Hingga keluarga kita menjadi victorious family. Katakan amin. Amin saudara. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu pada saat ini. Kalau hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, firman kesaksian biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di rumah Tuhan. Melalui media online ini kami percaya mereka akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik. Dan mereka pasti Kau ubahkan selalu ya Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi Roh-Mu yang ada di dalam hati kami tetap mengajar dan menuntun kami. Hingga apapun yang kami lakukan pasti berhasil dalam nama Yesus. Karena kebajikan dan kemurahan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kepadamu lah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amin.